Apa aja emosi, baru bangun tidur emosi gitu. Kayak lagu gue, bangun tidur langsung emosi, tiap hari dipanggil Kunti, gitu. Nggak gampang emosi gua. Asal jangan ada yang ngeselin. Agak. Kalau di rumah suka marah-marah sih, tapi kalau sama temen bisa nahan emosi, kenapa ya? Oh, kok bisa begitu ya? Emosi banget gue anaknya, emosian. Lo orang yang gampang emosi atau enggak? Sangat. Ya lu pikir aja sendiri gue dari tadi kayak gimana? Biasa aja sih. Enggak sih, alhamdulillah. Oh, aku tipikal orang yang bisa menahan. Tergantung konteks sih, emosinya. Kalau emosi disimpan sendiri sering, kalau emosi yang langsung pengen nampol orang sih jarang. Wah enggak sih, gue lebih ke softly. Nyabar ya kayaknya. Biasanya apa sih yang bikin lo gampang marah? Nggak sesuai sama apa yang gue pengen. Kalau itu mancing emosi gue, ya gue marah. Ya tetap ya, kita kan manusia, pasti nggak mungkin nggak ada emosi. Ya, kalau terlalu sering emosi juga nggak bagus sih. Menurut lo, gampang emosi itu gejala hipertensi bukan? Potensi aja gue nggak tahu apaan. Darah tinggi, Bra. Darah tinggi tahu? Iya tahu. Nah, menurut lo emosi itu ciri-ciri darah tinggi bukan? Mungkin gue nggak tahu lagi. Kurang paham. Bukan, orang banyak duit tuh. Kayaknya iya deh. Gue suka emosi, tapi gue darah rendah. Biasanya tuh orang yang berantem sama gue tuh yang hipertensi. Gue mah ketawa-tawa, dianya ini kayak mau stroke gitu, hipertensi itu. Wow. Ya siapa tuh? Siapa tuh? Udah diem lu, gue gampar nih. Bukan, emang kadang temennya aja yang rese sih, jadi bikin emosi gitu. Tapi gue sih nggak emosian. Iya sih, setahu gue iya. Ya. Kayaknya enggak deh. Jadi menurut gue itu salah satu gejalanya. Hipertensi, gangguan kehamilan dan janin. Gue sering lihatnya di rokok sih. Bokap itu hipertensi dan selalu kalau habis marah-marah tuh dulu ngakunya kan, papa kan punya darah tinggi gitu. Jadi di kepala aku tuh orang punya hipertensi tuh emang cenderung lebih gampang marah. Kalau menurut gue pribadi sih bisa dibilang kayak gitu, tapi kan persepsi orang lain-lain. Hal-hal kecil apa yang bikin lo kesel? Direndahin sama temen tongkrongan tuh udah paling parah sih, menurut gue nggak asik banget men. Asik aja gitu di kamar mandi lah, terus digangguin. Itu sih yang bikin emosi. Itu kan secara kamar mandi kan privasi gitu loh. Kalah pas main FIFA gara-gara internet. Hal yang bikin kesel. Apaan ya? Orang kalau makan berantakan, mulutnya ngecap. Adik gue nih, lu kalau nonton ya. Janji nggak ditepatin. Atau janji buat bersama tapi nggak bersama lagi? Iya, masuk. Iya kayak gitu-gitu deh. Korek diambil, seringan minta rokok, utang nggak bayar. Kalau lu nanya ngeselin lagi, gue gampar lu. Galak banget. Ya udah sih marah-marah terus. Kalau hipertensi tuh kebanyakan makan ini ya, kambing ya? Bisa. Bisa kan, makan kambing, terus apa lagi? Sate kambing, domba juga nggak sih sama? Habis makan bikin gue emosi. Habis makan sama lu. Lo ngapain amat gue makan sama lu? Lah, itu dia makanya gue kagak mau, gue emosi makan sama lu. Ya udah sih marah-marah terus. Ayam. Kenapa emang? Biasanya gue makan ayam adek gue. Tiba-tiba pasti gue berantem tuh jadi emosi. Makan hati, jadi hatinya tuh busuk, makanya tuh hipertensi, darah tinggi. Jadi orang tuh jangan jahat, jadi hatinya tuh jadi bikin darah naik gitu loh. Kalau orangnya baik seperti gue mah low-low aja, darah rendah. Gue gampar lu. Makanan yang gak enak. Makanan yang bikin emosi. Nasi masih ada, lauknya habis, gue emosi tuh. Kambing, ular, komodo. Itu bikin darah tinggi pemerintah sih kalau kita makan komodo. Abis makan yang asin-asin kali. Biasanya kalau makan hati, makan yang berkolesterol. Setahu gue sih garam ya, kebanyakan garam. Cepet marah tuh. Soalnya cairannya diambil gitu kali ya. Nggak ngerti itulah pokoknya. Sebenarnya garam itu dibutuhkan oleh tubuh manusia karena beriodium. Cuman kalau segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Nah itu kalau misalnya garam kita konsumsi berlebihan, itu katanya bisa bikin darah tinggi. Ya, nanti kita bahas. Ciri-ciri orang hipertensi itu kayak gimana biasanya? Cepet tua sih gue rasa. Sama mukanya kusut banget deh udah. Kusut banget deh pokoknya. Terus makan daging dikit, ngomel-ngomel. Temperamen atau sensi nggak sih?
Jadi dikit-dikit marah gitu-gitu nggak sih? Kayak gua. Kenapa? Oke, apa yang lo lakukan ketika lo lagi emosi? Wuduh. Kagak usah ngeliat lu. Emosi buat nahan tuh tarik napas dan buang napas. Bisa marah kayak nyerocos terus gitu atau nangis. Tarik nafas dalam-dalam, terus mikirin konsekuensinya kalau gue marah. Gimana jalan terbaik selain marah, gitu sih. Bisa ngediemin orang-orang sekitar gue juga gitu. Cuman ngedieminnya bukan berarti gue bete sama mereka yang di samping gue. Cuman kayak biar gue adem aja gitu. Terus selebihnya gue kayak nyari-nyari kegiatan yang bisa bikin gue tenang. Nonton yang lucu-lucu mungkin. Karena aku suka yoga, jadi lumayan bantu juga karena yoga itu kan melatih kita mengontrol pikiran dari pernafasan, dari gerakan tubuh gitu. Makanan, minuman yang bikin emosi gue reda. Es krim lah. Es krim. Nggak tau kenapa gue kalau udah makan es krim jadi lebih chill gitu, lebih enjoy. Es jeruk. Teh hijau kali ya, bagus kan banyak antioksidannya. Kayak pinter gue. Air zam-zam. Aku makan coklat, aku coklat suka banget, kayak bikin langsung reda gitu emosi aku tuh. Nggak bisa deh kalau makan coklat. Lollipop, itu enak banget. Aku tuh langsung emosinya langsung turun gitu, nggak bisa deh gue begitu-gitu. Oh udah pasti street boba sih, udah paling the best itu. Wah. Nah, kalau dulu pengalaman dari almarhum bokap gue itu dia minumnya jus timun. Itu yang bikin nurunin hipertensi ya, gitu. Tapi ngefek tuh. Alhamdulillah sih ngefek sih, alhamdulillah. Kalau bisa sih setiap hari di sore hari, lagi itu sih sore hari. Saya Profesor Arif Faryalsam, selamat datang di Kata Dokter. Waduh, senang sekali ya mendengar bahwa anak muda tadi ada yang ngerti, ada nggak ngerti gitu ya. Nah, kalau kita bicara soal hipertensi, memang berpatokan pada tekanan darah. Jadi tekanan darah itu kan kalau teman-teman semua ke klinik atau ke rumah sakit itu selalu perawat atau dokter menyebutkan dua angka gitu ya. Yang pertama sistolik, nah yang kedua adalah diastolik itu. Jadi pertama biasanya 150 90. Nah, berarti yang atasnya itu 150, yang bawahnya 90. Nah, bagaimana sih kalau kita bilang hipertensi? Nah, kalau kita bilang hipertensi itu apabila atas kita itu di atas 140, kemudian bawahnya itu di atas 90. Nah, itu yang jadi patokannya. Nah, memang itu nanti ada grading-gradingnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi misalnya kalau 90 sampai dengan 99 yang kita bilang masih ringan. Ada tahapannya, ada bilang grade 1, grade 2 gitu ya. Tapi yang penting jadi patokan adalah kalau tadi nih misalnya atasnya itu sistoliknya sudah di atas 140 dan bawahnya sudah di atas 90, nah ini udah warning. Berarti Anda sudah kemungkinan ya menderita hipertensi. Nah, apakah hipertensi ini bisa terjadi pada semua orang? Bisa. Anak muda bisa nggak? Bisa. Jadi pada semua orang bisa. Dan kalau kita bicara soal hipertensi, memang yang utama bisa kita bilang ini faktor genetik ya, jadi faktor keturunan. Jadi buat teman-teman semua yang kebetulan orang tuanya ini memang penderita hipertensi, maka dia harus memperhatikan tuh kalau dia juga bisa kemungkinan dia kena hipertensi. Apakah ini bisa diobatin? Bisa. Apakah ini bisa terkontrol? Bisa. Jadi sekali lagi ketika memang Anda diketahui sudah menderita hipertensi, maka pertama harus jaga makan, kemudian harus berobat teratur. Bisa saja sih tekanan darah itu normal ya tanpa obat, bisa. Saya Profesor Arif Faryalsam, sampai jumpa.